wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan telaah pada kitab Nihayatul Alam karya dari Syekh Muhammad Al-Arifi hafizahullahu taala wa mata'ana bi tuli umrih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Di tanda-tanda kecil hari kiamat yang sudah terjadi dan fenomenanya bakalan terus berlangsung secara masif. Sebagian sudah selesai, tapi yang kita bahas ini rata-rata semakin hari semakin banyak fenomena itu muncul. Jika kemarin kita membahas tentang tamanni al-maut, banyak orang karena beratnya beban hidup akhirnya dia memutuskan untuk berangan-angan ingin mati saja, atau bahkan sampai pada tahapan implementasi dia benar-benar melakukan bunuh diri. Kemudian yang kedua tentang gampangnya orang itu convert ke agama yang lain. Isu cek agamane Islam dilalah bengine wis kafir. Bengine Islam isu-isu wis kafir. Dan fenomena yang seperti ini juga semakin hari semakin marak dengan berbagai macam alasan ya. Ono sing alasan finansial, ekonomi, ada yang alasannya percintaan, ada macam-macam ya. Bahkan ada pula yang karena perdukunan. Ya, dia dijampi-jampi sampai kemudian dia masuk ke dalam agama yang lain. Nah, hari ini kita masuk ke nomor 52. Nanti sampai berapa? 132-an kalau tidak salah itu ciri-ciri kecil. Yang 52 adalah zakhrafatul masajidi wat tabahi biha. Masjid yang dihias sedemikian rupa dan orang itu saling berbangga-bangga dengan fenomena ini. Dalam hal ini beliau mengatakan hafizahullahu taala, al-aslu pada dasarnya annal masajida durun li ibadatillah, merupakan tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya banihal abdu ihtisaban lil ajri wa thawab. Ketika masjid itu dibangun, murni niatnya adalah hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu dibangun tujuannya untuk ibadah, niatnya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk masjid itu dia fungsional. Ya, fungsional itu maksudnya apa? Dibangun sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang penting memberikan kenyamanan kepada masyarakat atau warga jamaahnya. Itu saja. Bentuknya ya sesederhana mungkin. Ya, tidak perlu terus kemudian banyak gaya, banyak ornamen, banyak hiasan-hiasan. Ya, yang penting membuat jamaah itu nyaman, gak apik yo gak jadi masalah, sederhana ndak jadi masalah, yang penting memberikan kenyamanan. Contoh misalnya, kalau dia berada di wilayah yang kondisinya cenderung panas, mbok yo dikai AC misalkan. Ya, kalau kondisinya cenderung dingin, yo dikasih heater pemanas misalkan. Kondisional saja. Ya, karena apa? Niatnya membangun masjid itu adalah untuk ibadah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin fi akhir zamani, akan tetapi di akhir zaman, ya termasuk zaman kita ini. Zaman kita ini kan sudah akhir zaman. Soalnya wis jam 5. Nah, kiamatnya kan maghrib. Nah, berarti seperti itu. Saya beni adadun minan nasi al masajida wa yuzakhrifuna. Nanti orang-orang akan membangun masjid dengan model yang sangat bagus, diberikan ornamen hiasan yang sangat spektakuler. Wa yatabaha kullu syakhsin bijamali wa zakharifil masajidil ladzi banahu. Nanti orang-orang kemudian akan berbangga-bangga dengan ornamen-ornamen, hiasan-hiasan yang nempel pada masjidnya masing-masing. Saya masih ingat loh, di tahun awal 90-an, 2000-an ya, itu kan zaman kalender. Ya, kalender itu selain bintang film, artis yang dijadikan sebagai model kalender, ada juga yang masjid. Nah, masjid yang digambar di situ ya pasti masjid yang apik-apik. Hari ini ya, mulai dari tahun 2010-an sampai hari ini, masjid itu berlomba-lomba untuk memperbagus
penampilan fisik. Ya, dan dijadikan ikon kebanggaan. Ya. Bahkan terus kemudian sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi di sini, wa rubbama adharu dzalika fi wasailil i'lam. Dan kadangkala terus kemudian mereka sengaja mensosialisasikannya, menampakkannya di media sosial. Ya, di TV dulu, sekarang ya di Instagram. Yang dipoto apanya? Keindahannya, kemegahannya. Jamaah piye? Nggak pernah ditampilkan. Model pengajiannya seperti apa? Nggak pernah ditampilkan. Itu yang sekarang banyak loh masjid-masjid berlomba-lomba. Ya, tentu dengan berbagai macam alasan ya. Contoh, nek sampeyan nganggep yo, ini Paciran iki masjid sing paling apik masjid apa? At-Taqwa. Ono pengajian ini enggak? Sing kuliahi kampus ini sampingnya masjid At-Taqwa loh. Belas, nggak pernah ada sama sekali. Ya dengan alasan bahwasanya itu masjidnya milik umum, ya, milik dua organisasi besar. Tapi kan mosok sih nggak bisa mencari solusi yang terus kemudian tidak harus dalam pengajian itu menyerang salah satu kelompok pihak gitu. Mosok nggak bisa. Kan pengajian umum itu wajar. Ini kan termasuk pengajian umum bisa. Nggak bahas tentang masalah khilafiyah. Kalaupun toh ada khilafiyah ya dijelaskan saja. Ini khilaf ini, tinggal nanti terus kemudian kedua-duanya saling bertoleransi. Sama ngerti ono masjid apik di mana ini Paciran? Gak ngerti. Nah, ono masjid nang Mantren. Ya, di pas pinggir laut iku gawat dine pol-polan. Masyaallah. Masjid apa iki? Maulana. Sama delok masjid sakmono gedene jamaah piro? Nek gak ono pendatang lho ya. Nek gak ono wong apa jenenge? Ziarah. Seperti itu. Jadi kita ini terperosok pada fenomena membangun masjid gawat gede tapi jamaahnya tidak pernah difikirkan. Jadi pembangunannya itu lebih ke fisik, bukan membangun individu-individu yang menghuni masjid. Bayangkan dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid sangat sederhana sekali. Karena apa? Fokusnya bukan pada bangunan, fokusnya adalah membangun manusia. Sehingga generasi itu bisa melahirkan generasi yang baik pula, hampir 300-an tahun umat Islam menguasai 2/3 dari penjuru dunia ini. Kemudian ketika umat Islam mulai memalingkan perhatiannya, fokusnya untuk dandani bangunan masjid, berbangga-bangga dengan bangunan masjid, pada saat itulah umat Islam semakin mengalami degradasi. Ya, seperti itu. Fatan sorifu kulubu al-musallina anil ibadah ila nadhari fi zakharif. Maka orang-orang yang hadir ke masjid itu nggak fokus untuk melakukan ibadah, tapi fokus healing, jalan-jalan bareng ndelok, wah iki apik bangunannya. Nah, seperti itu. Coba sampeyan umroh mampir nang Turki, mampir ke Hagia Sophia. Sampeyan niat sholat nang kono apa niat delok bangunane, ndelok ornamen hiasane. Rata-rata ya delok. Orang pergi ke Bandung, ada masjid di Bandung itu masjid apa? Sing bentuknya koyok apa piramida itu ta? Nah, orang ke situ mau ngapain? Orang ke situ karena mau lihat bangunannya. Pergi ke Solo ke masjid Syekh Zayed itu. Orang pergi ke situ niat apa? Niat sholat. Oh enggak, ndelok bangunannya. Nah, ibaratnya saiki apa jenenge FOMO, fear of miss apa itu on itu yang terakhir itu. Takut untuk kehilangan momen yang lagi viral. Ya, biyen. Ya. Lamongan ini masjid yang paling terkenal apa? Biyen orang kena mira, gawe lapo? Gawe sholat? Enggak. Gawe lapo? Gawe jalan-jalan. Ya, orang ke masjid-masjid gawe lapo? Gak gawe sholat, gawe jalan-jalan. Ya, termasuk yang dilakukan oleh sebagian kalangan dari kaum muslimin, pergi ke masjid-masjid yang di situ ada kuburannya, gawe lapo? Gak gawe sholat. Gawe njaluk kadang-kala tambahan. Loh, ini kan sudah bertentangan dengan niat awal kenapa masjid itu dibangun. Orang lebih fokus kepada bangunannya, bukan kepada zat yang memiliki bangunan tersebut. Fokusnya hanya pada penampilan zahiriyah, tapi tidak fokus pada penampilan batiniyah. Uangnya gak tahu dibangun, masjid itu diwapi terus nih onok duit, fokus gawe bangun iki meneh, tapi giliran digawe pengajian nyengiti pol-polan. Kita itu seperti itu. Ini kan berarti kita sudah dekat dengan akhir zaman. Ya, masjidnya apik gak popo, jamaahnya akeh. Nah, itu kan berbanding lurus, iya kan? Tapi kan sekarang gak, masjidnya apik, jamaahnya maghrib kadang-kala mau sak soft, setengah soft tambah ajar ini, tambah nemen.
Ya, iki lapo bangun masjid. Iki yo tak soal nek Jumatan akeh bek sampai menjobo-jobo. Ya gak usah dibangun kayak ono ning jobone sampean niku apa jenenge karpet tadi kei terpal nak wis lapo. Jumatan sak minggu pisan bae kok. Ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, yang jadi fenomena lagi adalah muncul masjid-masjid baru. Ya, yang awalnya musola kemudian jadi masjid, memaksakan diri jadi masjid. Tapi tidak pernah berpikir masjid iki mau dijadikan apa. Wis pokoknya bangun wis awali musola terus kemudian dijadikan apa jenenge masjid karena apa? Mbar iki duwe pemasukan ngono barang alasan ya. Nah kalau sudah punya pemasukan apa digawe lapo? Bingung. Sehingga kemunculan masjid-masjid baru ini tidak menambah jamaah dari kaum muslimin, hanya memindahkan jamaah tok. Ya, kasus yang paling kentara ya karena kita tinggal di sini Blimbing Brondong. Ya. Nah, Blimbing Brondong itu seperti itu. Biyen ketika masjid itu ndak dempet-dempetan, Masya Allah, Ceiling Darussalam itu jamaah dhuwur-dhuwur ya sampai saiki semakin banyak masjid berdempetan orang mikir. Nah, terus kemudian ketika ada salah satu musola yang bukan minta ya istilahnya ngobrol pengen jadi masjid, kalau saya tidak setuju, wis cukup masjid sakmene ae, ojo terlalu akeh. Ya, di Brondong itu sempat saya kritisi juga. Munculnya masjid yang berdekatan karena kenyataannya tidak menambah jamaah, mindah noto. Ya, mindah noto. Hakikatnya cuma memindahkan jamaah, tidak menambah jamaah. Karena apa? Ketika sudah jadi masjid, ya pengurusnya ya bingung. Iki masjid tapi diapakno? Ya mono ya jamaah ikut tok bae. Blas nggak ada penambahan sama sekali. Tambah cenderung berkurang. Mergo sing tua-tua padha mati. Seperti itu. Ini kan masalah. Harusnya semakin banyak masjid, itu semakin banyak orang sadar untuk ke masjid. Nyatanya yoga. Sing teko nang kono masjid-masjid teko sebelah ini. Mergo masjid sebelah kadon, wis salat nang kene bae. Saya dulu pernah diceritai masjid At-Taqwa. Ngerti At-Taqwa Bung Riz itu? Itu dulu pernah ramai itu katanya. Bahkan dianggap sebagai masjid diror karena di situ sudah ada masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman. Seperti itu, wes ikut dadi mushola, gak usah masjid. Kayak begitu. Walaupun sekarang jadi masjid ya, tapi itu ceritanya kayak begitu. An Anas radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah. Kiamat itu tidak akan terjadi hatta yatabahan nasu fil masajid, sampai orang itu saling membangga-banggakan masjid yang dia miliki. Dia ono saiki masjid sing elek. Gak ono masjid sing elek. Masjid yo apik kabeh. Sing elek mushola biasa. Nah, mushola gelem dadi masjid insyaallah apik. Soale duwe niate ngono barengan wis. Ya, jangan. Waqad hadzara adatun minas sahabati, dan para sebagian sahabat itu telah mewanti-wanti minal insyighali bitazinil masajid, dengan yang namanya menghias masjid secara berlebihan. Walin syighal bidzalika an imaratiha bil ibadati wa dzikri wa ta'ah, dan mereka juga sudah mewanti-wanti agar fokusnya, sibuknya itu bukan urusan membangun secara fisik, tapi yang difokuskan adalah imarah, memakmurkan masjid dengan cara memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak ketaatan di situ. Ya, masjid itu harusnya jadi sentra. Nah, dengan kegiatan apa? Yo, kegiatan apa yang kira-kira bisa diinisiasi di masjid? Ya, bikin sekolah lansia kayak yang sudah sepuh-sepuh itu, umur-umur 50 tahun, 60 tahun ke atas. Ayo timbang barek nganggur nang omah, sing wedok nonton sinetron azab terus jam 09.00. Ya kan, sing bapak-bapak ngopi gak jelas ngalor ngidul ngobrol. Ayo buka sekolah. Sekolah apa? Sekolah lansia. Isine apa? Persiapan mati. Ya materi ini intinya pokoknya mati. Ya, kan bisa. Tapi dananya dari mana? Ya Allah, masjid berminggu oleh dana kok bingung aja. Panggil ustadz, disuruh ngajar di situ. Jadi jam berapa? Ya jam 8 sampai jam 9, istirahat setengah jam, setengah 10 masuk, nanti setengah 11 selesai. Ya kan, di antara istirahat itu dijak sholat duha, ya kan? Habis setengah 11 selesai, ayo dijak ngopi-ngopi nang masjid, engkau sampai ngenteni zuhur. Ngono kan enak. Pagi, siang, onok maneh, misalnya opo kegiatan, sore onok bocah
TPA, ya kan, malam pengajian yang bersifat umum. Loh, masjid itu tidak pernah sepi. Ya, nanti mungkin ada program makan siang gratis, makan malam gratis, dan lain sebagainya. Makmur masjid itu, dan insya Allah jamaah akeh. Ya, masjid sih ngono. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafaha al-yahudu wan nasara. Sungguh ini salah satu ramalan dari Ibnu Abbas, kalau boleh saya katakan ramalan ya, dari Ibnu Abbas bahwasanya umat Islam itu nanti akan menghias masjid secara berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghias gereja dan sinagog mereka. Loh, gereja ndiono sing gereja sing elek? Gak ono, tapi jamaah. Di Eropa hari ini banyak gereja sing tutup, sing kukutan. Soalnya apa? Jamaah wis gak ono, tambah digenti jadi masjid dituku. Nah, fenomenanya hampir sama di Indonesia. Sing teko mok wong tua-tua, nah ujuk-ujuk sing tua iki muwati kabeh, sapa sing ngopeni masjid? Kosong. Ya, jadi masjid itu bukan masalah bangunannya, bukan masalah apa-apanya. Masalah apakah tempat itu sering-sering digunakan untuk zikir, digunakan untuk sholat, digunakan untuk ibadah, dan berbagai macam aktivitas ketaatan yang lainnya. Ya, jadi istilahnya masjid itu gak tahu mata ini lampu loh. Kok ono masjid mati ini lampu, itu kan berarti gak sepiro makmur masjid. Hasilnya seperti itu ya. Wa qala al-Baghawi, berkata al-Imam al-Baghawi, at-tasyidu raf'ul bina'i wa tatwiluhu wa innama zakhrafatil yahudu wan nasara ma'abidaha hina harrafu kutubahum wa baddaluha. Jadi ini ada fenomena pembangunan, masjidnya diuapi, bahkan lantainya dibikin sampai beberapa lantai, ya kan, dipanjangkan, di macam-macam. Masjid yang paling dhuwur niki lah sampean ngerti wis gak usah disebutno ya. Nah, sampai 3 atau bahkan 4 lantai. Tapi sing digawe siji iku pun gak paling mau sak sof rong sof telung sof ngono tok. Alasane sampai membangun lantai wakeh gawe apa? Nek Jumatan soalnya penuh, Jumatan tok bae kok. Seminggu pisan sampean gelarno terpal nih samping-samping masjid tak cukup. Iya kan? Nek misalnya kepanasan ya ben Jumat sampean gawekno apa jenenge tenda, ya kan, engko nyewa tuku tenda lak wis mari, selesai urusan. Kan jadi kita ini malas mikir, ya, malas mikir. Lalu kemudian beliau mengatakan, Imam Baghawi, wa innama zakhrafatil yahudi wan nasara, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mulai menghiasi ma'abidaha, tempat-tempat ibadah yang mereka miliki, hina harrafu kutubahum wa baddalu, saat mereka sudah menyelewengkan kitab-kitabnya dan mengganti kitab yang asli tersebut. Kayak begitu. Jadi ketika agama ini sudah diselewengkan, maka tempat ibadah mulai dihias. Seperti itu. Masalah kadang-kala kalau ada orang bicara seperti ini, kemudian di blacklist barek tak mirne masalah. Oh dikandani sing tepak nah, gak gelem ngringekno sih wong ngene iki. Mbah. Akhir zaman. Nek diterusno koyo ngono ya semakin suwe apik masjid-masjid, tapi jamaah belas ilmune ya nol putul. Ya, seperti itu. Maka masjid yang bagus itu masjid yang makmur. Dengan apa? Ya dengan kebaikan. Nah, alhamdulillah ada beberapa masjid yang sudah menginisiasi hal tersebut. Cuman yo agak susah dikembangkan di tempat lain karena pola pikir masyarakatnya yang belum terbuka. Wabil khusus ya, mohon maaf pengurus-pengurusnya. Ya, saya sering mendengar takmir-takmir masjid itu membangga-banggakan diri sudah melakukan studi banding ke sana dan ke sini, tapi wujudnya belas nggak ada perubahan sama sekali. Ya ngono tuh. Ya, masya Allah. Nggak ada masjid ya cuma tempat sholat, wayai pengajian ya sak minggu bisa wis kok ngono tok. Nggak ada terus kemudian kegiatan-kegiatan lain, baik kegiatan yang nuansanya spiritual maupun yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Ya, ojo aktivitas sosial, wong kegiatan keilmuan naik ndak difasilitasi dengan benar. Nah ngono lho, masya Allah. Nek njaluk duit nang jamaah, iku apa bahasa kene ini ya? Ruwajin ngono lho, wakas.
Njaluk duit terus. Tapi duit gawe apa? Ya mbuh. Giliran ape digawe iki digawe iku gak oleh-oleh temenan. Niki kan aneh. Njaluke apa jenenge aku bahasa mlimpingi lali aku. Njaluke satu-satunya. Tapi giliran dikongkon metu kok woyo pol-polan, ya. Wa qala al-Khattabi, berkata al-Imamul Khattabi, wa innama zakhrafatil yahudu wan nasara kana isaha wa bi'aha. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mulai menghias gereja dan sinagog mereka hina harrafatil kutuba wa baddalatha, ketika mereka hina hurrifatil kutubu wa betul ya, hina harrafatil kutuba wa baddalatha, ketika mereka sudah mengganti dan menyelewengkan kitab-kitab mereka, fadhayya'uddin, ya, maka mereka kemudian menyia-nyiakan agama, wa araju ala zakharifi wa tazyin, lalu mereka fokus untuk melakukan hal-hal yang bersifat hiasan-hiasan fisik, ya. Itu dan itu kayaknya betul yang dikatakan Nabi itu, bahwasanya umat Islam suatu saat akan mengikuti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, termasuk dalam pengelolaan tempat ibadah kayak begitu. Dan ini kemudian Syekh Muhammad Al-Arifi menyebutkan wa zakhrafatul masajidil yaum laha suwar. Ini adalah beberapa gambaran dari proses zakhrafatul masajid, menghias masjid secara berlebih-lebihan. Naqsul judrani bil alwani wal asbagil mukhtalifah. Awak di ngomong kayak gini di masjid. Iki feel free ya. Engko nek cukup di blacklist. Karena pindah. Engko ngomong ngene meneh. Naqsul judra. Jadi CTA. Iku ceceng mau macam-macam, mau Jawa nih sini. Ada satu momen ketika ada orang Jakarta itu pergi ke Jawa Timur. Masjidnya itu Masya Allah, temboknya di itu menjengerkan. Ya, Masya Allah, temboknya dikerami kok. Saking sugih kaya wong iki ya. Seperti itu. Jadi dicat dengan cat yang mau macam-macam ininya, kadang-kala yo di marmer barang, marmer yo lo barang-larang, ngono ku njaluk duit nanti. Jamaah, ketika jamaah butuh, ya belas masjidnya ya, ditutup tambahan. Ya Masya Allah. Wa wadu'ut tasawir wa anwa'is wa wadu'ut tasawir wa anwa'is sajjad wan nuqush wal qanadil al muzayyinah al mubalagh fiha. Lalu terus kemudian dihiasi dengan lampu-lampu, karpet-karpet yang penuh dengan ornamen-ornamen, penuh dengan corak-corak, ya kan. Terus kemudian ada nukusnya, ada tulisan-tulisan yang dipahat. Ono tak gak? Ya, Masya Allah. Ya kan kadang-kala ngene, muter nih tulisan mbok tulisan apa gak ono sing maca. Gak iso ono sing maca. Wong nganggo khot sing melungker-melungker kaya tauge. Ya, Masya Allah. Iku maca lho gak iso sampean wong. Terus gunane apa? Ya, la haula wala quwata illa. Ini kritik sosial ya. Wis mbah engko di live ya Mas ya? Saman live. Ila darajati annaka law jama' taqimata zakharif. Sampai pada tahap ketika sampeyan coba mengkalkulasi semua hiasan-hiasan itu, wa takalifi atharayatil bahidhah athaman, dan sampeyan akan mengumpulkan biaya yang digunakan untuk membuat itu semuanya, lakanat kafiyatan libina'i iddati masajid, maka itu mungkin biaya gawe menghiasan-hiasan iki tok mungkin cukup isok gawe masjid liyane. Ya, bangunan nih sudah berdiri, CT sederhana, lalu terus kemudian muncul usulan, ayo masjidnya di API, entek dana piro 500 juta, bro, 500 juta iku iso gawe bangun masjid siji. Gak mending sampeyan buak nang kidul gawe masjid meneh nang kono. Lah kok dientekno gawe urusan sing gak sepiro urgen, gak sepiro penting, gak seberapa prioritas. Tak seperti itu. Ono maneh entek piro sampeyan dandani masjid sampai apik koyo ngene. Paling entek 250 kok paling. Iya kan? Nek jarine wong Betawi ku wajhuka bait ngono. Muka lo jauh begitu. La ilaha illallah. 250 juta itu isok gawe musola anyar sing proper untuk menunaikan ibadah salat. Nyaman insyaallah 250 juta. Amen celuken satu kontraktor
Satu pemborong, cak aku duwe dhuwit 250 juta, iso tak gak gawe bangun musala siji. Insyaallah sak marini. Ya. Masya Allah. Jadi biaya untuk ornamen-ornamennya saja, itu kayak masjid-masjid cilik loh ya, masjid-masjid kampung. Nah sampeyan bayang no, masjid-masjid gede-gede. Contoh, sekarang viral itu kan sampai uang Lamongan pun sekarang berbondong-bondong ke sana, masjid nih Jonegoro. Masjid Jonegoro. La haula wala quwwata. Itu masjid apa jenenge mbok? Viral itu. Gede, apik bangunane. Tapi karena jamaahnya tidak dibangun, uang rono, yo nggarai rusak tok. Sampai berserakan di mana-mana, la haula wala quwata illa billah. Yang seperti ini. Jadi mereka ke sana niatnya gak salat, gawe ngelencer kan. La ilaha illallah. Itu masjid yang sebesar itu ya, coba bangunannya nilainya berapa, ornamen-ornamennya nilainya berapa. Ya. Terpakai enggak? Enggak juga. Mubadir. Ya, mubadir. Seperti itu. Wala ya'ni hadza ihmalul masajid wa farshuha al-firash au al-furush al-hasan. Dan tidak berarti terus kemudian kita membiarkan masjid itu penampilannya lusuh, kumuh dan tidak begitu. Ya tetap kita berikan karpet, tapi yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fungsinya. Ya, tidak terus kemudian yang terlalu wah, tidak terus kemudian yang berlebihan. Au bina'uha ala askalin dha'ifatin au hasyah. Atau membangun masjid atau musola itu asal-asalan, bangunannya kayak dibangun sedina wis retak-retak misalnya, tidak seperti itu. Ya, tapi fungsional, semuanya disesuaikan dengan niat ingin membuat tempat tersebut. Wa innama al-manhi anhu, yang dilarang itu adalah al-mubalaghatu fit tazyin. Ya, berlebih-lebihan dalam menghias masjid, wal israfi dzalika, dan berlebih-lebihan dalam hal tersebut. Ya. An Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan idza zakhraftum masajidakum, nek sampeyan kabeh wis mulai menghias masjid, wa halaitum masahifakum, kalian mulai menghias mushaf-mushaf Al-Qur'an kalian, faddamaru alaikum, maka tunggu saja kehancuran kalian. Wis, enteni sedulur engkasen. Ya, jadi wis to sing normal-normal saja lah, sesuai dengan apa jenenge fungsinya masing-masing. Ya, nek sampeyan pengen menghias masjid yo hias. Tapi jangan berlebihan. Sing kira-kira nggawe jamaah itu kerasan nang kono gitu. Itu piye carane? Contoh misalnya, masjid ini kan enak nih, ada karpetnya. Nek digawe apa iktikaf, nek digawe acara mabit, nginep nang masjid kan enak. Turune karwane enak. Nek misalnya gak oleh, ayo di situ ada. Tapi kudu disediakan kasur. Ya. Nah, kasur itu biar gak gampang kotor, mungkin lapisannya apa jenenge ininya menggunakan spraynya, atau sebelum spray apa baju kasurnya itu menggunakan kulit misalnya, ya, sintetis, atau yang kira-kira tidak cepat kotor tapi tidak gampang mambu misalkan, ya. Nah, itu bagaimana caranya? Bisa. Nah, kayaknya masjid-masjid pinggir jalan harus mulai memikirkan hal tersebut. Cuman yo kudu ono yang mengawasi. Nah, yang mengawasi itu yo gak bisa mengawasi kalau tidak fokus di situ. Nggak mungkin kan dikongkon ngawasi tapi gak kayak apa-apa. Ikhlas tak gawe masjid to? Iya ikhlas. Hak dhewe tapi duwe keluarga. Ya kan? Seperti itu. Itu yang mulai harus difikirkan. Terutama masjid-masjid pinggir jalan. Itu yang 52. Ayo monggo sampeyan sing duwe masjid, sing ini mengelola masjid, monggo mulai difikirkan bareng-bareng, sehingga masjid itu benar-benar bisa memiliki dampak, bisa memiliki manfaat untuk kaum muslimin. Kemudian 53, zakhrafatul buyuti wa tazyinuha. Nah, nek mau masjid saiki omah. Ya, saiki omah. Kasratut tarofi wal israfi wat tabahi wat takabburi umurun madhmumah, sing jenenge kemewahan yang namanya kemewahan, kemudian israf berlebih-lebihan, kemudian berbangga-bangga, sombong, itu termasuk perkara-perkara yang tercela.
Allah sampai mengatakan wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang dengan orang-orang yang melakukan berlebih-lebihan. Wa fi akhir zaman, dan nanti di akhir zaman yatabahan nasu, orang-orang akan berbangga-bangga bisata iris saminah al-muttarozah al-mujammalah al-mu'allaqah ala judrani buyutihim. Orang-orang itu akan saling membangga-banggakan dengan gorden yang dipakai. Ya, mergo gordene wapi-api, larang-larang, dihiasi macam-macam. Ya, mari gorden lawang wapi, masya Allah. Terus mari lawang apa mana? Wis macam-macam. Rumah dihias sedemikian rupa untuk apa? Niatnya hanya sekedar untuk berbangga-bangga. Niatnya hanya sekedar untuk takabur, sombong. Ya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, kiamat tidak akan terjadi hatta yabnin nasu buyutan, sampai orang-orang itu membangun rumah-rumah yuwashunaha wasyal marahil. Ya, yang dihias sebagaimana orang itu menghias pakaian. Ya, hiasan-hiasan itu koyok-koyok wis menghias pakaian. Dan ini ya di satu sisi banyak juga terjadi di masyarakat kita, di sisi lain orang-orang kemudian sekarang berpindah ke rumah yang modern tapi dalam bentuk minimalis. Nanti tanya Barek Cak Said. Seperti itu. Rumah modern minimalis itu seperti apa? Wa ma'nal hadits yukhattitunaha wa yuzakhrifunaha kama tukhattatu wa tuzakhrafu athiyab. Orang itu menghias rumah wis padha barek menghias pakaian. Ya, wala ya'ni hadza hurmatu wada'is satair, bukan berarti ini kemudian kita mengharamkan, oh nek ngono berarti gorden itu hukumnya haram. Enggak gitu juga. Ya, ini yang biasanya suka berpikiran pendek ya. Membaca hadis ini, wis omahku nek koyo ngono gak tak kei gorden. Bengi-bengi dilirik barek maling, naudzubillah min dzalik. Gak ditutup oh, lampune diakakno, gordene gak ono. Ngerketok kabeh sing nang jero. Jadi gorden itu boleh, yang dilarang itu adalah apa? Berlebih-lebihan dalam itu semuanya. Autazinul buyut, bukan berarti menghias rumah itu juga perkara haram, bukan. Innamal muharram, yang diharamkan itu adalah al-israfu fi dzalika wa tabdziril amwal. Yang dilarang itu berlebih-lebihan sampai mubadzir uangnya itu hanya untuk perkara-perkara yang demikian. Wal khuyala wal mukhfakharatu bihadza, dan yang dilarang itu adalah apa? Berbangga-bangga sehingga menimbulkan kesombongan pada diri. Ya, itu yang tidak diperbolehkan. Sekali lagi semuanya kita kembalikan kepada fungsinya masing-masing. Yo kadang nek misale sampeyan delok ana wong omahe kok uwombo, omahe kok apik ngono yo. Ya, mudah-mudahan itu memang sesuai dengan fungsinya. Seperti itu. Jadi tidak karena dia ingin sombong atau tidak karena dia ingin berbangga-bangga dan yang lain sebagainya. Itu yang nomor 53. Kemudian yang nomor 54 terakhir pada hari ini, kathratus sawaiki inda iktirabi saah. Nanti semakin dekat hari kiamat sing jenengi kilat itu akan semakin banyak. Ya, udan saiki kilate awakeh. Ya, wa hadza aidan min alamati saah, dan ini juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wa yaktsuru mautan nasi qatlan bis sawaik, bahkan saking akeh banyak orang yang meninggal itu gara-gara kena kesamber petir. Kilat petir, wah wis. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taktsuru sawaiku inda iktirabi saah. Nanti menjelang hari kiamat yang namanya petir itu akan semakin banyak. Hatta ya'tiyar rajulu al-qauma, sampai ada orang mendatangi sebuah kaum fayaqulu man su'iqa qibalakum al-ghadata. Maksudnya apa? Barang siapa yang mati gara-gara disamber petir isu iki. Seperti itu. Fayaqul su'iqa fulanun wa fulanun wa fulanun, isu iki mati disamber petir wong iki wong iki wong iki. Isu sing mati nek menurut cerita ini 3. Engko awan udan maneh, petir maneh, mati telu maneh. Engko sore mati telu maneh. Gara-gara apa? Rata-rata disamber petir. Wasaiqatu hiya syahnatun kahrobaiyatun kabiratun, dan yang namanya petir itu merupakan syahnah kahrobaiyah, semacam arus listrik yang cukup besar, tantoliku minas samai, yang berasal dari langit, ma'arra'di wal barqi, yang disertai dengan kilat dan juga suara gemuruh. Apa suaranya jenenge apa? Gluduk. Iku ne jenenge
kilat, ada kilatannya, cahayanya. Terus kemudian petir itu yang sengatan listriknya, kemudian suarane iku jenenge gluduk ngono ya. Sing arek IPA sapa? Ya, seperti itu. Waqad ahlakallahu qauma Tsamud bisa'iqah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan kaum Tsamud. Kaum Tsamud iku kaum Nabi sapa? Wa ila Tsamud akhahum sapa ayo? Nabi lho yo. Sampeyan kudu maca wa ila Tsamud akhahum. Tsamud itu kaumnya Nabi sapa? Lho yo. Sampeyan delokne Al-Qur'an. Wa ila Tsamud akhahum Shalihah, kaumnya Nabi Saleh. Nah, ketika mereka kemudian membunuh apa? Untanya Nabi Saleh, terus kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kiriman petir yang menyambar-nyambar. Wa amma atun fa'uhliku wa amma Tsamudu fa'uhliku, gimana? Di dalam surat Al-Haqqah juz 29. Wa amma Tsamudu fa'uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Tsamud itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taghiyah. Apa itu taghiyah? Taghiyah itu adalah petir yang disertai dengan cahaya yang sangat menyilaukan plus suara yang sangat menggelegar. Nah, itu kaumnya Nabi Shalih. Wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fa akhadhathum sha'iqatul adzabil huni bima kanu yaksibun. Adapun kaum Tsamud maka kami telah membimbing mereka, memberikan hidayah kepada mereka. Tapi fastahabbul ama 'alal huda, mereka lebih senang kesesatan, buta ketimbang diberi petunjuk. Fa akhadhathum sha'iqatul adzabil hun. Maka mereka dihancurkan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan petir yang mengandung azab, yang menghinakan mereka bima kanu yaksibun, berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. Wa qala di dalam ayat yang lain, fa in a'radu faqul andartukum sha'iqatan mithla sha'iqati 'adi wa tsamud. Dan jika mereka itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah ya Muhammad, andartukum, saya telah memberikan peringatan kepada kalian dengan adanya apa? Sha'iqah, dengan adanya petir mithla sha'iqati 'adi wa tsamud, seperti sha'iqah, petir-petir yang dulu pernah menyiksa kaum Ad dan juga kaum Tsamud. Walikuwati hadhihi sha'iqah samahallahu bit-taghiyah. Dan karena kencengnya, karena dahsyatnya petir ini sampai disebut oleh Allah dengan istilah at-taghiyah. Wa amma fa amma Tsamudu fa uhliku bit-taghiyah. Nah, taghiyah itu yang sampai melewati batas. Mungkin kalau diukur desibelnya itu mungkin sampai 200 sampai 300. Nek son horor kan mau 130. Apa njaluk dikai petir sing ngluwihi sondor kayak pada sadar. Ya, seperti itu. Masya Allah. Tapi itu nanti menjelang hari kiamat akan semakin banyak. Ya, akan semakin banyak. Baik, nanti kita lanjutkan lagi di poin nomor 55, 56 tentang fenomena-fenomena yang ada di zaman kita, dan Masya Allah fenomenanya kita dapati semuanya. Termasuk yang akhir-akhir ini nanti kita bahas di nomor 58. Ya, ketika dikatakan di sini yaktsuru fihi al-qurra wa yakillul fuqaha wal ulama. Semakin banyak orang yang pintar ngomong, hafal Quran bahkan, tapi yang paham cuman sedikit. Nah, orang yang hafal Quran, orang yang pintar ngomong itu ngerasa dirinya seorang ulama. Kayak begitu. Sehingga ketika ada fatwa yang tidak sesuai dengan hati mereka, keinginan mereka, syahwat mereka, itu terus kemudian mereka ini menentang. Nah, penentangan itu kemudian ditelan mentah-mentah oleh masyarakat awam, dianggap ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat. Padahal tidak semua yang mengeluarkan pendapat itu bisa diambil pendapatnya. Seperti itu. Ya, tidak semuanya. Itu nanti yang akan coba kita bahas, dan sekaligus mengingatkan kita dengan pembahasan dulu yang pernah kita lakukan di kitab Khilyah. Sampeyan generasi-generasi awal, Mas Yoga, coba Cak Said, Mas Riko, generasi-generasi awal kan sempat belajar Khilyah ya. Itu nanti kita ingatkan kembali. Itu kira-kira sementara yang bisa kita bahas 3 poin tentang fenomena menghias masjid, fenomena menghias rumah, dan yang terakhir tentang akan semakin banyaknya petir-petir yang menyambar di penghujung hari kiamat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.